guys, kenalin aku Febriani Sapakpahan dengan NIM 133230017. Halo guys, kenalin aku Sabita Ida Syaro dengan NIM 133230001. Halo guys, kenalin aku Hanifah Chandraning Tias dengan NIM 133230032. Halo bro, saya Raf Monafal dengan NIM 133230049. Halo semua, nama saya Muhammad Ilyas dengan NIM 133230105. Halo semua, aku Alia Rizkita Rahma dengan NIM 133230093. Halo semua, aku Valentina Feblia Anggreni dengan NIM 133230079. Halo guys, kami dari kelompok 2. Daniel, kamu betul asli? Dani Setiawan. Setiawan ya. Oke. Alamatnya sendiri nggak? Pamela itu. Alamat itu berarti Purwomartani nih. Iya. Oh, oke. Apa? Mesin parut kelapa. Oh, seperti itu pak. Jadi mekanismenya kalau parut kelapa itu hanya tinggal dimasukkan ke parut kelapanya saja gitu ya? Ya sambil didorong sebenarnya. Saya kan modifikasi sendiri. Kalau biasanya dari pabrikan itu ada roll lagi untuk mendorong, tapi itu kurang efisien karena dia akan teksturnya lebih kasar. Teksturnya lebih kasar daripada yang seperti ini pak? Iya. Oh. Jadi terlalu banyak masuk, dia akan cepat tergia parutnya lebih cepat, jadi agak kasar. Bapak, selanjutnya gini, alat teknologi yang digunakan itu digunakan untuk apa ya? Maksudnya? Yang apakah cuma khusus untuk harus kelapa? Oh, bisa juga untuk bikin kayak laos itu, parutan laos. Jadi nanti ayam lengkuas, itu bisa itu. Terus untuk kalau sudah tumpul bisa untuk menghaluskan seperti kemiri. Nah, kemiri kalau dimasukkan ke dalam mesin hammer mill, dia akan jadi keluar minyak selengket. Tapi kalau pakai itu enggak. Banyak kegunaannya juga, mau ngalusin apapun. Kalau ukurannya seperti kelapa parut itu bisa. Terus untuk bagian apa komponen dari alat ini itu apa ini? Banyak. Ya kalau secara global cuma mesin penggerak sama alat parutnya. Tapi kalau dipilah-pilah lebih detail lagi lebih banyak. Ya roll parut, rangka sama tutupnya itu dari bagian mesin. Terus ada puli, ada bel, panpel itu, ada bearing, ada untuk wadahnya itu stainless, banyak Pak. Jadi susah kalau satu persatu kadang nanti lupa. Selanjutnya pertanyaan ya Pak, kami ingin menanyakan untuk pembelian mesinnya itu dengan harga berapa? Itu bermacam-macam kan, ada yang mesin penggeraknya itu mereknya dari Cina sama dari Jepang kayak Honda. Honda itu sekitaran 2.600.000-an.
Kalau Cina itu bermacam-macam, ada 700 sampai 1,5 gitu. Kalau dari alatnya giling itu paling 1 jutaan. Jadi kalau total sama kalau dari Jepang ya hampir berapa? 36. Untuk Cina ada yang pakai komplit itu 17, 14. Tapi kita nggak jamin mata parutnya itu akan tahan sampai 1 bulan karena itu modif sendiri. Jadi nanti ada misal tidak tajam atau apa? Ada tukang reparasinya sendiri. Dari bahannya kalau dari pabrikan itu kurang kuat ya, jadi apa ya, dapat tumpul. Selanjutnya untuk biaya perawatan mesinnya Pak. Iya ya, kalau untuk perawatan sih sebenarnya nggak terlalu aneh. Paling dalam 1 tahun itu ganti bel sama setengah tahun dikasih grease tahu. Grease itu paslin atau stampet. Nah itu dikasih di bagian bearingnya sama cuma dicuci, ganti oli. Selanjutnya kalau untuk jenis mesinnya Bapak tahu nggak sama jenis mesinnya itu? Oh, dari mereknya kurang tahu ya. Namanya itu Kurang tahu tuh mereknya. Tapi secara universal banyak yang pakai itu. Kalau yang untuk diperas beda lagi, dia akan apa ya? Dicari hasilnya itu lebih kasar karena kalau masuk alat peras yang halus itu nanti kalau diperas nggak cepat kering, jadi malah lari-lari. kalau jenis mesin penggeraknya. Oh itu pakai Honda GX 200. Untuk investasi awal pembelian mesin dan lain-lain itu sampai sekarang gimana? Makanya gimana ya? Waktu pembelian mesin pertama kali sampai sekarang apakah biayanya itu udah nutup atau belum? Ya sudah, itu sudah untuk sudah lama nih. Kalau untuk pembelian mesinnya berapa baru? Itu sebenarnya gimana ya? Kita usaha itu mulai dari 2005-an. Itu sudah ganti mesin satu karena ngambil merek Cina. Jadi bapakku tuh kurang perawatan di dalam oli dari telas gitu. Jadi misalnya 1 tahun itu harus ganti. Dia cuma diamkan aja jadi rusak. Sebenarnya kalau untuk perawatan rutin itu apa ya? Kerusakan cuma di bagian knalpot aja sama apa itu namanya recoil starter itu. Misal bagian knalpotnya rusak itu apakah berpengaruh sama Kinerja? Enggak, cuma bising aja. Jadi nanti kalau kita marut, kita komunikasi dengan pembeli dari yang tengah. Oh, baik Bapak. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak terkait mesin yang lebih modern? Contohnya gimana Pak? Yang lebih modern dari yang Bapak pakai sekarang, mesin yang biasa dipakai di perusahaan besar. Oh itu. Ya, kalau maksudnya efisiennya atau gimana itu efisien yang ini. Soalnya kalau untuk ya pabrik itu pada skalanya lebih besar. Nah di situ tempatnya lebih besar. Jadi kalau untuk yang tempat kecil seperti kita ya memang diperuntukkan seperti ini. Terus misalnya ada inovasi baru apa ya lebih canggih, maka sudah tinggal nggak usah dorong dimasukin itu ya lebih bagus, tapi mungkin perawatannya juga cuma. Mau bertanya untuk apa saja kelebihan dan kekurangan dalam mesin Bapak dibandingkan dengan manual? Lalu kelebihannya dulu dia irit waktu karena apa ya matanya itu kan berjalan, jadi kita tinggal dorong aja udah sudah jadikan biar diinginkan. Terus kedua ini tenaga, ketika itu bisa lebih banyak misalnya atau 2 atau 3 kelapa dimasukin kan lebih cepat gitu.
Kalau kekurangannya ya cuma di dalam apa ya, biaya aja. Kalau lebih murah ya manual gitu. Tapi kan ya kita efisien waktu sama mengejar waktu kan. Iya, tentang pendapatan terkait tradisional pernah pakai atau enggak? Oh, maksudnya pendapat atau pendapatan? Iya, maksudnya itu pendapat Mas. Oh, opini ya. Ya, Nah, itu kalau dari manual kita belum pernah pakai. Jadi mungkin pernah pakai di itu loh, penggunaan pribadi. Jadi sudah tahu waktunya sama pengerjaannya itu lebih lama ya manual. Itu pakai tegang. Terus apa lagi? terus ini yang lain boleh nggak? Ini asal menunjukkan komponen-komponen mesin yang ada di Oh, boleh aja. Mesin penggeraknya sudah dari pabrikan, jadi kita nggak perlu menjelaskan. Ya. Nah, ini kan dari apa namanya itu mika atau apa ya? Lupa namanya. Ini mika. Ini biasanya besi, tapi kan cuma tak kasih kawat aja. Ini namanya puli. Puli. Ini roll parutnya. Ini namanya strength ya orang sini, tapi biasanya bel atau part bel. Terus ini rangka. Ini untuk apa itu namanya, wadahnya itu stainless, kita bikin sendiri di itu tukang panci. Terus ini namanya pillow block. Pillow block itu bearing yang nempel, bisa ditempel gitu Kak, sendiri, nggak mandiri. Sama dari papan karena kita pilih papan itu kalau kena ini papannya yang kalah, bukan dari besinya. Kalau nanti pilih besi ini pasti kalah, dapat tumpul. Gitu. Berarti ini udah dimodifikasi ya Mas? Ya sudah. Ini kami dari Bidang mau minta foto bersama dulu. Bu siapa? Ibu Sumarni. Bisa dijelaskan itu alat apa ya Bu? Oh ya, ini alat parutan kelapa kayu tradisional. Merupakan alat rumah tangga yang digunakan secara manual untuk memarut daging kelapa. Alat ini terbuat dari kayu keras dan dilengkapi dengan mata parut. Alat ini sangat cocok digunakan saat kegiatan memasak dan dibawa kemana saja. Namun, kekurangannya terletak pada hasil parutan tidak seragam, proses lebih lambat, dan resiko cedera lebih tinggi. Parutan kelapa tradisional bekerja secara manual dengan mengandalkan tenaga tangan dan gesekan antara daging kelapa dan permukaan parut yang bergigi. Sebelum digunakan, kelapa tua dibelah menjadi dua dan airnya dipisahkan. Selanjutnya, memegang bagian kelapa dan menggesekkan bagian dalamnya ke mata parut. Gerakan maju mundur dilakukan secara berulang untuk menghasilkan serutan kelapa yang halus.
Hasil parutan akan terkumpul di wadah dan diletakkan di bawah atau dekat parutan. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama.